Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan mengomentari tentang kiai yang lagi viral yang mentolol-tololkan gubernur KDM. Namanya beliau itu Kiai Haji Aceng Mujib, orang Garut. Menyebutkan pesantren anjur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur blon, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Kita sebagai keluarga besar pondok pesantren tentu saja menyayangkan ya bahwa ada seorang kiai yang kata-katanya kurang terjaga, yang kasar, yang ya bahasa preman lah, rendahan, tolol, bloon dan lain-lain. Itu seharusnya tidak terlontar. Bagaimanapun kita mengkritik, tetap ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini sering saya katakan terhadap Habib Bahar pun dan terhadap kiai-kiai yang sering atau suka mengumbar kata-kata kasar dan kotor. Berapa banyak ayat Al-Quran yang menghimbau tidak begitu. Seperti yang tadi, ada juga yang fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhun ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Mukhatabnya adalah Kangjeng Nabi Muhammad, yang diajarinya adalah Kangjeng Nabi Muhammad, tetapi ibrohnya adalah bagi kita. Kangjeng Nabi Muhammad diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun diperintahkan oleh agama itu untuk layin lintalahum, berlemah lembut kepada orang, atau mad'u kepada masyarakat, kepada umat. Itulah jalan dakwah. Sepertinya ini adalah menggarami air lautan ya. Hanya ya tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Yang bersangkutan Kiai Haji Aceng mungkin lebih paham. Dan kita pun sebenarnya memahami apa yang menjadi kemarahan beliau. Salah satu titik tolak kemarahan beliau adalah ada anggapan bahwa kiai atau pemuka agama yang masuk partai itu tidak benar. Jadi ada framing bahwa kiai atau pemuka agama, ustadz yang masuk politik itu tidak benar, nggak benar. Itu juga kita bisa memahami bahwa anggapan semacam ini ya harus diluruskan. Tetapi di sini ada yang salah faham atau kurang difahami bahwa maksud KDM adalah beliau tidak ingin membawa-bawa atau dalam tanda kutip menggusur-gusur para kiai, ulama, atau bahasa Jawanya menggeret-geret, ngagugusur kiai, ngagugusur ulama supaya ngabantuan KDM dina politik. Supaya menjadi bempernya KDM, menjadi penyokongnya KDM, menjadi bantalannya KDM dalam berpolitik. Ini tentu saja merendahkan. Karena apa? Karena si kiai tersebut, si ulama tersebut, si ustadz tersebut akan selalu mempergunakan agama, mempergunakan ayat untuk menyokong, untuk membenarkan orang yang didukungnya, yaitu KDM itu. Jadi ini spesifik untuk sendiri, selera sendiri, bahwa beliau beranggapan begitu. Ini anggapan pribadi. Dan memang banyak terbukti di dunia perpolitikan kita bagaimana seorang kiai yang akhirnya simpatisan selalu membenarkan orang-orang yang mereka dukung. Selalu memakai kacamata kuda dalam memahami ayat untuk kepentingan politik. Ini yang dihindari KDM. Adapun jika pemuka agama, kiai atau ustadz ingin terjun sendiri ke dalam dunia politik tanpa mewakili siapapun, itu bagus-bagus saja. Tidak ada larangan, tetapi dunia politik praktis ini memang kejam. Salah-salah misi dakwah yang tadinya untuk seluruh umat bakal melempem, bakal hangus menjadi misi pribadi, misi simpatisan partai politik tertentu.
Karena politik praktis sekarang mengharuskan orang untuk memilih salah satu partai dan jarang yang bisa independen. Dan jika sudah terjun ke dalam salah satu partai, maka kekiaiannya, keulamaannya itu tidak menjadi milik umat lagi, tetapi milik partai tertentu yang harus dia sukseskan atau partai tertentu yang akan mensukseskan dia. Itu sudah resiko ya. Tetapi kalau orang ini sanggup, ya bagus-bagus saja. Seperti Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah pernah terjun dalam dunia politik. Kemudian Gus Dur, ya sah-sah saja, bagus-bagus saja. Terlebih lagi jika diminta jadi kepala daerah, jadi wakil presiden, jadi menteri, dan lain-lain. Tetapi jika kemudian anggapan ini dibuat pernyataan umum bahwa KDM melarang kiai berpolitik, melarang kiai masuk parpol, melarang kiai kampanye dan lain sebagainya, itu tidak ada, tidak terjadi. Tetapi ini disalahpahami oleh Kiai Haji Aceng Mujib sebagai larangan KDM kepada kiai untuk terjun di dunia politik. Inilah yang disebut salah paham. Maka perlulah tabayun di sini. Betulkah maksud KDM begitu dan pantaskah Kiai Haji Aceng Mujib sekeras itu? Di sini tidak ada titik temu. Maka diperlukan tabayun. Idza ja'akum fasik binaba'in fatabayyanu. Bisa jadi Kiai Haji Aceng Mujib mendapatkan informasi dari orang fasik yang berniat mengadu-ngadu KDM dengan ulama Jawa Barat. Bisa jadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang Kiai Haji Aceng ini terkenal frontal, keras dan pemberani tanpa tedeng aling-aling. Dalam rekam jejaknya, beliau pernah jadi muhibbin Ba'alwi, pernah jadi pengikut setia Ba'alwi, kemudian bertobat, membenci Habaib Ba'alwi, dan kemudian masuk PWI-LS kalau tidak salah, tetapi kemudian dinonaktifkan karena sepak terjangnya yang rentan tadi itu, yang kurang bisa mengontrol emosi, kurang bisa mengontrol tindakan dan kata-kata, akhirnya dinonaktifkan juga dari PWI-LS. Dan kemudian sekarang membuat dalam tanda kutip masalah dengan rakyat Jawa Barat yang pro KDM dan pada akhirnya mencoreng nama daripada kiai dan ulama di Jawa Barat. Itulah rekam jejak Kiai Haji Aceng Mujib ini dan mudah-mudahan kita bisa memaklumi beliau ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pula yang mengkait-kaitkan ini dengan diputusnya dana hibah kepada yayasan atau pesantren milik Pak Kiai tersebut. Bisa jadi karena ada netizen yang mencari informasi bahwa salah satu penerima hibah yang miliaran itu adalah salah satunya pesantren milik Kiai Haji Aceng Mujib ini. Ini tentu saja memperlemah, memperburuk keburukan Kiai Haji AM ini yang sudah mengeluarkan kata-kata kasar. Tetapi kemudian pada akhirnya Kiai AM ini mengklarifikasi dan memperlunak bahasanya. Adapun ada orang yang beranggapan aneh-aneh dan macam-macam, bahkan ada yang merasa tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, kata-kata, ya saya sebagai manusia biasa sudah barang tentu tidak boleh ego dong. Kalau memang dianggap salah ya saya harus mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua bisa memaklumi dan memahami beliau. Dan tetap kita dukung program-program KDM dan kiai-kiai pun diharapkan supaya bisa mendukung program-program KDM yang baik. Dan jangan cepat tersulut atau mudah diadu domba oleh orang-orang yang ingin memisahkan antara KDM dengan rakyatnya dan dengan para ulama. Terutama dari kalangan para habaib Ba'alwi yang memang dari awal sudah melakukan permusuhan terhadap KDM. Mudah-mudahan orang-orang yang duduk di atas sebagai pemuka agama, sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai ustadz, tidak gampang terprovokasi oleh berita-berita yang tidak benar tadi. Berita yang bercampur hoax, bercampur fitnah, dan lain sebagainya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.